Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Riyad Fakhira Al-Syifa akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah Islamic Worldview. Materi yang pertama ada definisi dan ruang lingkup Islamic Worldview. Materi yang kedua ada konsep dan kesatuan wahyu agama. Yang ketiga ada konsep ilmu dan klasifikasinya. Yang keempat konsep manusia. Yang kelima problematika epistemologi barat. Yang keenam konsep Tuhan. Yang ketujuh konsep kebenaran absolut. Yang kedelapan integrasi ilmu dan adab. Materi yang pertama, definisi ruang lingkup Islamic Worldview. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ibrahim, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha tabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadakkarun. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu agar manusia mereka selalu ingat. Masuknya worldview barat ke dalam worldview Islam. Kesamaan agama, feminisme, gender, kritis terhadap otoritas ulama-ulama, dan ilmu-ilmu dalam Islam, kritis terhadap Al-Quran, hermeneutika, HAM, dekonstruksi, dan syariah, dan sebagainya. Perbedaan kultur agama, ras, kepercayaan, dan lain-lain ada 4. Yang pertama, perbedaan persepsi. Yang kedua, perbedaan peradaban. Yang ketiga, perbedaan pandangan hidup. Dan yang keempat, perbedaan pendapat, ideologi, cara pandang, dan ide. Definisi umum, worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Definisi Islam, pandangan hidup Islam adalah akidah fikriyah atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal yang asasnya adalah keesaan Tuhan atau tauhid, syahadah, yang berbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim dan berpengaruh terhadap pandangan tentang keseluruhan aspek kehidupan, terutamanya tentang realitas dan kebenaran. Peradaban Barat. Peradaban Barat adalah campuran dari peradaban Yunani kuno yang dikawinkan dengan peradaban Romawi dan disesuaikan dengan elemen-elemen kebudayaan bangsa Eropa, terutamanya Jerman, Inggris, dan Prancis. Prinsip-prinsip asas dan filsafat, seni, pendidikan, dan pengetahuan diambil dari Yunani. Prinsip-prinsip mengenai hukum dan ketatanegaraan diambil dari Romawi. Sementara agama Kristen yang berasal dari Asia Barat disesuaikan dengan budaya Barat. Perbandingan Islam dan Barat. Islam, yang pertama, asas atau wahyu, hadis, akal, dan pengalaman. 2. Pendekatan atau tauhid. 3. Sifat atau otentisitas atau finalitas. Yang keempat, makna, realitas, dan kebenaran berdasarkan kajian metafisis berdasarkan wahyu. Objek kajian, invisible dan visible, alam al-mulk, alam asy-syahadat. 6. Elemen-elemen konsep Tuhan, konsep wahyu, penciptaan, manusia, ilmu agama, kebebasan, nilai, dan moralitas. Barat, yang pertama, asas atau rasio spekulasi filosofis. Yang kedua, pendekatan. Yang ketiga, sifat. Yang keempat, makna realitas dan kebenaran.
Yang kelima, objek kajian. Yang keenam, elemen-elemen. Yang kedua, konsep dan kesatuan wahyu agama. Konsep dan ketentuan wahyu agama. Pengertian wahyu menurut bahasa. Dari sisi bahasa dapat disimpulkan secara umum dari para penyusun kamus bahasa Arab bahwa arti wahyu ini memiliki makna al-isyarah atau al-syariah atau isyarat yang cepat, al-kitabah tulisan, al-maktab tertulis, ar-risalah pesan, al-ilham ilham, al-i'lam al-kafi pemberitahuan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain, al-kalam al-kafi al-sari pembicaraan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain dan cepat. Menurut istilah, wahyu adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi tentang berita-berita gaib, syariah, dan hukum tertentu. Dari definisi ini, jelas bahwa konsep wahyu dalam Islam harus mengandung dua unsur utamanya, yaitu pemberi berita Allah Subhanahu wa taala dan penerima berita, yaitu nabi. Sehingga tidak mungkin terjadinya wahyu tanpa keduanya atau menafikan salah satunya. Substansi wahyu atau inti wahyu sebagai risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Quran surah Asy-Syura ayat 13. Yang artinya Allah telah mengisyaratkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan juga kepada Nuh, yang telah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih yang Dia kehendaki pada agamanya dan memberi petunjuk pada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Dan ditegaskan pula dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku orang yang paling dekat kepada putra Maryam, dan nabi-nabi adalah bersaudara oleh ibu-ibu yang berlainan. Tidak ada satupun nabi antara aku dan dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Islam sebagai agama wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Quran surah Ali Imran ayat 19. Materi yang ketiga, konsep ilmu dan klasifikasinya. Definisi ilmu, Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan ilmu sebagai sebuah pengetahuan yang berdasar pada dalil atau bukti. Dalil yang dimaksud bisa berupa penukilan wahyu dengan metode atau cara yang benar, al-naql atau al-musyaddaq. Bisa juga berupa penelitian ilmiah, al-badz, al-muhakkak. Sedang yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat adalah bersumber dari Rasulullah SAW. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang disebut ilmu mencakup dua hal pokok, yaitu yang pertama, penukilan yang benar, yang kedua, penelitian yang tepat. Saluran-saluran ilmu dan klasifikasinya. Menurut Ibnu Taimiyah, saluran ilmu ada 3 macam, yaitu wahyu, akal, dan panca indera. Dari ketiga-tiga sumber tersebut, Ibnu Taimiyah tidak menghendaki adanya pertentangan. Dalam tafsiran, salah satunya tidak boleh dipertentangkan dengan yang lainnya atau masing-masingnya menegaskan yang lainnya. Ketiga-tiganya harus diakui secara sama dalam hubungan saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Wahyu. Yang pertama, kedudukan wahyu ini bersifat mutlak kebenarannya. Yang kedua, akan selalu tetap dan tidak akan berubah-ubah setiap saat. Yang ketiga, setiap dan tempat, waktu dan tempat. Oleh karena itu, ia menjadi sumber. Yang keempat, pokok dari semua saluran ilmu yang ada. Yang kelima, bertentangan dengannya, maka batallah kebenaran yang menentangnya itu. Akal. Akal merupakan saluran ilmu, namun sifatnya tidak mandiri atau berdiri sendiri. Ibnu Taimiyah menganalogikan dengan mata. Mata tidak dapat melihat jika mata tersebut rusak atau sedang sakit, dan mata juga tidak dapat melihat jika tidak ada cahaya yang menerangi. Demikian halnya dengan akal. Akal tidak dapat mencerna ilmu dengan benar jika keadaannya rusak atau sakit, dan akal juga tidak dapat mencerna ilmu jika tidak dibimbingi oleh cahaya wahyu. Indra. Indra yang dimaksud dalam pembahasan ini mencakup 2 indra lahir, zohir, seperti telinga
untuk mendengar, kulit untuk merasa, dan indera batin seperti merasakan enak, sakit, cinta, benci, sedih, gembira, dan hal lainnya yang berkaitan dengan jiwa, termasuk di dalamnya merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan terhadapnya, dan kepasrahan diri atas semua yang ditentukan olehnya. Dari 3 sumber ilmu di atas, ilmu dapat diklasifikasikan. Yang pertama, akli, yakni ilmu syariat yang melibatkan penggunaan akal. Yang kedua, sam'i, yakni ilmu syariat yang hanya berlandaskan syariat semata tanpa melibatkan akal. Yang ketiga, ilmu akal, yaitu ilmu yang tidak diperintahkan syariat dan tidak pula diisyaratkan olehnya. Integrasi ilmu dan adab. Dalam Islam, ilmu dan adab adalah 2 hal yang saling terintegrasi, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Keduanya ibarat sekeping poin yang tak terpisahkan, di mana kebermaknaan yang satu tergantung pada yang lainnya. Ilmu tanpa adab ibarat pohon tanpa buah. Materi yang keempat yaitu konsep manusia. Konsep manusia, krisis makna dalam kehidupan. Ketika jiwa manusia keliru memandang dirinya dan tentang Tuhannya, maka banyak sekali problematika yang diterima dalam dirinya. Mudah stres, memperturutkan hawa nafsu, paradigma berpikirnya materialistik, tidak percaya hari pembalasan, dan tidak percaya surga neraka. Nabi SAW bersabda, jika seorang melakukan sebuah dosa atau maksiat, maka akan tumbuh titik hitam di dalam hatinya. Artinya, ketika jiwanya mati, jasadnya pun ikut mati, tidak berfungsi lagi. Dia keluar dari kemanusiaannya, berpindah kepada sifat-sifat lain yang bukan sifat manusia. Itu disebabkan karena dosa yang diperbuatnya sendiri, sehingga mengakibatkan titik hitam yang menghitamkan seluruh kehidupannya dan seluruh aspek di dalam kehidupannya, sehingga akan menjadi penyakit. Dan jika jiwa manusia sudah berpenyakit, maka penyakit itu disamakan dengan penyakit fisik. Materi yang kelima, problematika epistemologi barat. Problematika epistemologi barat terkait dengan adanya masalah problematika pemikiran atau paradigma barat. Ini perlu kita lakukan studi kritis, sehingga pemikiran barat itu banyak sekali mudaratnya daripada pemikiran umat Islam. Abu Hasan Ali An-Nadwi berkata, selama beberapa waktu dunia Islam telah dihadapkan pada ancaman pemurtadan melalui pola pemikiran yang menyelimuti bayang-bayang di dalam pemikiran umat Islam. Ini yang disebut dengan Ghazul Fikri, yaitu perang pemikiran yang tidak bisa dipungkiri adalah pemikiran atau serangan-serangan yang datang dari peradaban barat. Jika tidak difilter, tentu bisa membahayakan dalam pikiran umat Islam. Oleh karena itu, kita mempelajari tentang pemikiran barat itu bukan untuk mencontoh pemikiran mereka, tapi untuk mempelajari dan tujuan mengkritisinya agar selektif. Ada beberapa tokoh ulama yang mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati pada budaya atau peradaban barat. Di antaranya, yang pertama Abu Hasan Ali An-Nadwi, yang kedua Profesor Hakim Alatas. Materi yang keenam, konsep Tuhan. Salah satu hal yang harus diwaspadai dari konsep Tuhan adalah ideologi kaum liberal yang salah kaprah dalam memahami konsep Tuhan. Kaum liberal itu mereka beranggapan setiap agama merupakan ekspresi keimanan kepada Tuhan yang sama. Jadi, Tuhan semua agama itu dianggap sama. Tentu ini tidak dibenarkan karena pemahaman ideologi kaum liberal tentang masalah konsep Tuhan ini mengalami problematika yang harus diluruskan. Walaupun mereka beranggapan benar hal yang seperti itu. Konsep Tuhan di dalam agama Islam itu Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa, bukan diduakan, ditigakan, tapi Allah Subhanahu wa taala itu esa atau satu, dan itu adalah keyakinan kita sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan secara zat maupun secara sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu adalah Tuhan yang tidak memiliki sekutu sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang yang memahami konsep Tuhan itu hanya sebatas pemahaman budaya. Banyak sekali orang yang terjebak dalam kesyirikan karena keliru dalam memahami konsep Tuhan. Jadi, konsep Tuhan itu bukan hanya dipahami dari perspektif wahyu, tapi juga perspektif budaya. Ini yang menjadi problematika pemahaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jika kita melihat dari perspektif Al-Quran pada surah Al-Ikhlas, itu sudah jelas bahwa Allah itu satu. Oleh karena itu, karena ini adalah sebuah perbedaan antara perspektif wahyu dan perspektif budaya,
adalah perbedaan yang mendasar, maka ini tidak akan bisa dipertemukan. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi setiap agama tidak bisa dicampur adukan konsep Tuhan dalam perspektif wahyu dengan perspektif budaya, karena itu tidak akan pernah bertemu. Materi yang ketujuh yaitu konsep kebenaran absolut. Hakikat dari realistis kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan dari sisi kehidupan. Juga ada realitas kebenaran yang memiliki dua sisi yang sebagai konsep adalah sebagai realitas. Setiap orang yang memahami tujuan benar, tujuan mengetahui adalah untuk mencapai kebenaran, dan ketika menyadari dirinya dalam kebenaran akan merasakan sebuah kepastian. Jadi setiap orang yang mencari ilmu, mencari pengetahuan atau branding adalah ingin mencapai kepastian atau suatu kebenaran. Jika kita melihat kebenaran dalam perspektif Islamic worldview, maka nanti akan terintegrasi antara akal, wahyu, dan kebenaran. Itu tidak akan kontradiktif, justru itu saling menguatkan. Akal sehat tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Akal sebagai organ manusia dapat mencapai kebenaran yang bersifat absolut apabila dilandasi dengan wahyu. Jika akal tidak berdiri sendiri, jika akal tidak membaca firman Allah, maka ia tidak akan tahu kebenaran, tidak akan tahu konsep kebaikan. Jadi, pengetahuan yang divisualisasikan yang dinamakan ainul yakin. Level paling tinggi itu hakul yakin, yaitu keyakinan terhadap sesuatu yang diperoleh setelah dia betul-betul mengalami atau bisa merasakan. Materi yang ke-8 atau yang terakhir, integrasi ilmu dan adab. Salah satu permasalahan dalam pendidikan adalah masalah ilmu dan adab. Dalam pendidikan Islam, ilmu dan adab itu harus terpadu. Tidak bisa dipisahkan antar ilmu dan adab, karena jika seseorang berilmu tapi tidak beradab, maka dia akan melakukan banyak sekali kerusakan-kerusakan. Demikian juga dengan orang yang beradab. Membutuhkan ilmu, maka dari itu ilmu dan adab adalah inti daripada ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, memohon untuk diberi petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jika adab itu hilang dari ilmu, maka dampak negatif yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, manusia sangat dianjurkan memiliki adab sekaligus ilmu. Para ulama banyak menulis buku ataupun kitab sehingga bisa dibaca kelak oleh para pencari ilmu agar bisa memadukan antara ilmu dan adab. Di antara ulama tersebut ada yang pertama Imam Bukhari, kitab beliau yang berjudul Adabul Mufrad. Yang kedua Imam Az-Zarmuji, kitab yang berjudul Ta'limul Muta'allim, bagaimana adab seorang guru dan adab seorang murid. Yang ketiga, Imam Al-Mawardi menulis kitab yang berjudul Adabud Dunya Waddin, adab di dunia dan juga adab dalam beragama. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Nabi SAW di dalam Al-Quran itu tidak pernah diperintahkan apapun dalam hal menambah kecuali minta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Beliau diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu. Yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu Nabi SAW menjelaskan, tidaklah kalian itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Karena itu ilmu yang bermanfaat dan pada intinya adalah bagaimana menundukkan ilmu dan adab. Seseorang berpendapat sebuah pengetahuan ilmu kemudian diamalkan itu dinamakan ilmu yang bermanfaat, sehingga melahirkan khosyah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, sehingga khosyah inilah menjadi sifat bagi orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, masalah ilmu dan adab ini tidak boleh dipisahkan, karena ketika seseorang berilmu dan beradab, maka ia akan melahirkan satu kebaikan-kebaikan yang luar biasa, kebaikan-kebaikan pada dirinya dan kebaikan pada sekitarnya. Demikian juga sebaliknya ketika ilmu tidak bergandengan dengan adab, maka ilmu ini juga akan membawa kerusakan-kerusakan yang sangat signifikan di dalam diri seseorang ataupun di lingkungan sekitarnya. Begitu pula jika adab tanpa ilmu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.